duningan atau kuning keputih-putihan. Tidak warna apapun yang butak gitu ya. Kayak warnanya putih, bukan kuningan atau kuning keputih-putihan. Terus mohon maaf, bumbunya putih, kemudian dia rada basah gitu ya. Bercahaya. Glowing. Kemudian kakinya kokoh, kakinya tingginya sama, nggak tinggi sebelah, nggak gitu. Tingginya sama, terus pahanya juga kelihatan kenyal gitu. Jadi itu masalah bibit sehat dan berkembang. Kalau ayam akhir itu kebalikannya. Ayam akhir itu biasanya nggak pucat, pinggirnya sudah menurun, pianya banyak berwarna putih, bulunya udah mulai rontok-rontok. Nah, itu udah tanda-tanda tuh ayam itu tua. Saya 2 kali Pak, saya 2 kali nolak tuh. Jadi saya pesen ayam, datang saya lihat, wah bulunya panjang, bulunya kusam. Oh udah, saya coba lihat dari lagi, mau saya telepon orangnya nggak diangkat. Yang bawa kan supirnya nggak tahu menahu. Saya cuma disuruh nganter aja Pak. Oh, ya udah, bawa pulang dah. Ini nggak sesuai sama yang dipotong atau video yang seperti saya tolak itu. Karena itu ayam tua, tidak sesuai dengan ciri-ciri ayam sehat. Kemudian masalah pakan Pak. Kalau masalah pakan Pak, saya sih lebih menyarankan ke Bapak itu pakai ayam pabrikan aja. Ya pabrikan ayam pur lah. Kalau ayam petelur bisa pakai genta, bisa pakai sinta, bisa pakai GT1 gitu. Kalau saya pakai GT1 yang kualitas sedang. Kenapa? Karena komposisinya kan kalau dari pabrikan dia terukur ya, karena dia dilihat kan butuh protein berapa, butuh karbohidrat berapa, butuh kalsium berapa. Mereka kan udah. Nah kita kalau bikin sendiri, ngelatih sendiri, kita ada nggak kita alatnya untuk ngecek kandungan nutrisinya, ya kan? Ya jagung nutrisinya misalkan sampai 20%, dari mana kita tahu? Ya itu dari tabel, tapi kan faktanya belum tentu kualitas jagung itu sama. Ya. Cuman kalau dari pabrikan kan dia melalui proses lab. Cuman paling kita bisanya mengupayakan bagaimana agar konsumsinya itu bisa kita tekan. Caranya gimana? Kalau saya caranya pertama saya nanam azola. Jadi kita bicara ada azola. Yang kedua saya pakai fermentasi tambahan gitu ya. Jadi misalkan 10 kilo, maksudnya kebutuhan kita satu hari 10 kilo. Saya kurangi 3 kilo. Nah itu ya kilonya masuk azola atau masuk pakan fermentasi. Saya cara mengurangi konsumsi pakan ayam saya kayak gitu. Dan saya nggak berani meninggalkan pakan pur pabrikan karena saya nggak tahu komposisinya. Kalau Bapak tahu komposisi pembuatan ayam petelur, mendingan Bapak bisnis itu pakan ayam aja gitu ketimbang beternak Pak. Dia menjanjikan kan tiap hari pasti makan tuh ayam kan, tiap hari kita bisa jual gitu. Kalau yang beternak kan belum tentu tiap hari dia panen kan. Kadang misalkan ada hujan tuh berturut-turut 3 hari bisa merosot tuh ininya produktivitasnya. Atau panas banget tuh selama 4 hari bisa turun juga tuh produktivitasnya. Makanya kalau Bapak tahu dan bisa bikin pakan ayam petelur, mendingan Bapak bisnis itu. Nah Anda ikut jual gitu. Ikut jual. Oke, itu pakan. Kemudian cara ngasih pakannya. Cara makan pakan tadi. Cara ngasih pakannya itu usahakan sepagi mungkin. Ya, habis subuh boleh. Ya, jangan sebelum subuh nanti dikira sahur. Habis subuh boleh, jam 5 boleh, jam 6 boleh gitu ya. Nah itu sebanyak 60% dari 1%, dari 1 on. Atau kalau Bapak mau 1,1 on, ya berarti 1,1 on kali 60%. Atau
pokoknya makan pagi lebih banyak gitu ketimbang makan siang. Jadi yang 1,1 on itu dibagi dua, 60% pagi, 60% siang, ya, 40% siang dibagi dua. Porsi untuk makan paginya lebih banyak. Ya. Nah, tadi yang saya bilang ngasih makannya sepagi mungkin boleh, ya. Tapi yang ini yang namanya tuh, yang konsisten Pak. Ini Pak Riko bukan ya? Pak Riko ya? Iya. Oh iya lah, Pak, nggak kelihatan mata itu. Ini ketua kita Pak, ketua BPPN Kota Bekasi, sama bidang naker. Mohon maaf, mau sambutan dulu? Ada. Oke, baik. Ya baik. Ayo, baik. Dari mana tadi ya? Hah? Ayam lagi. Jadi 60-40. Memang ada beberapa pertanyaan dibalik, ada. Cuman kebanyakan yang saya tanya 60. Tapi ini Pak, yang konsisten ya Pak. Kalau jam 7 terus. Kalau habis subuh terus. Jangan tempo-tempo jam 7, tempo-tempo jam 8. Lupa tempo-tempo jam 10. Ini bisa-bisa Bapak diprotes. Jadi yang konsisten, yang disiplin gitu. Jadi ayam tahu kan, oh ya ini sebentar lagi makan nih, gitu kan. Itu. Kemudian pemberian pakan jangan berlebihan. Kalau berlebihan tadi nanti membuat dia gemuk, produktivitasnya menurun. Kalau pakannya kurang juga produktivitasnya bisa menurun. Ya. Kemudian Bapak bisa kasih tambahan pakan tadi, limbah sayur. Saya beberapa kali Pak, ini saya berhenti karena lagi rada sibuk aja. Ke pasar Pak, saya ambil limbah sayur. Ya Allah Pak, itu duit itu Pak. Limbah sayur itu kubis, sawi, apalagi itu, kangkung. Banyak Pak di Bantar Gebang Pak. Saya sekali ambil bisa 20 kilo. Saya fermentasi pakai jagung, pakai dedak sedikit, pakai E4, pakai gula gitu kan. Tuh. Nah, kalau misalkan udah jadi pakan, jatuhnya cuma 3.500 per kilo. Kalau saya misalkan rupiahkan, misalkan saya dapat 30 kilo dari pasar limbah sayur. Kalau dihargain 4.000 deh, 4.000 kali 30, 120. Berarti ngambil doang itu. Bener, ini peluang Pak. Bener, peluang yang cuman ya memang jangan gengsian. Kalau Bapak gengsiannya nggak bisa itu, nggak masuk itu. Ya. Hah? Bapak biar nggak malu gampang, pakai masker. Saya juga pakai masker. Kalau perlu pakai kacamata hitam kan. Masuk pasar bawa karung kosong, pulang-pulangnya karungnya penuh. Iya Pak. Kalau di pasar Malu, di toko itu Pak, toko sayuran, saya kadang pura-pura beli ubi kilo, paling 5.000. Bu, itu limbahnya sebelah saya bawa nggak? Oh boleh Pak, boleh. Bawa tuh, dapat 20 kilo gitu. Sampai kenal sama saya, akhirnya begitu datang saya nggak usah beli lagi, tinggal Bu saya bawa ya, oh ya bawa Pak, gitu. Itu Pak, nanti bagaimana cara bikin pakan fermentasi, nanti kita bicarakan lebih lanjut. Dan saya ada contoh fermentasi yang sisakan, biar Bapak bisa lihat. Oke, itu masalah pakan. Kemudian masalah kandang. Nah, kalau kandang ini ada 3. Pertama kandang umbaran, yang kedua kandang koloni, yang ketiga kandang baterai. Kalau kandang umbaran bagaimana? Ya diumbar begitu aja. Kayak kalau Bapak pernah lihat video orang Cina itu ya, yang di kebun luas itu diumbar. Cuman nanti mungkin dia kasih makan dulu gitu kan, diumbar. Ya setiap pagi aja dia kasih makan, diumbar, suruh cari sendiri gitu ya. Ini sebenarnya lebih bagus. Ayam pun senang Pak. Ayam kalau cara gini senang dia, bebas merdeka dia. Mau kemana kayak dia bebas tuh. Yang penting kalau sore pulang. Nah, kan yang penting majikan nggak marah kan. Kita mau nonton atau mau apa. Dan kualitas telurnya lebih bagus Pak. Makanya katanya nih di luar negeri itu kalau jualan telur dikasih keterangan ayam itu dipelihara dengan cara apa. Dan kalau cara umbaran tuh lebih mahal katanya. Saya sih belum pernah beli, cuma katanya begitu. Yang paling murah adalah ayam
yang di telur ayam dari ayam angkeng. Itu paling murah katanya. Tapi itu kan paling intensif, paling produktif kan. Nah, itu ya amin plus saya gitu. Itu ayam umbaran ya, dilepas gitu aja. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya ya kualitas telur lebih bagus. Ayam menikmati hidup kan, karena bisa bebas kan, kemana-mana kan. Ya, terus apalagi kelebihannya gak gampang sakit, karena kan dia kan jalan-jalan terus, rehla kan, keliling kan. Biasanya dia mencirikan nanti kan kalau ya di tempat-tempat tertentu dikasih itu kan, dikasih kan, betul. Itu kalau bawa punya yang luas, nah itu bisa tuh pakai kayak gitu. Nah, cuman pengawasannya harus ada ketat kan, apalagi di Bekasi banyak maling kan. Jadi kalau untuk produktivitas itu memang tidak bisa diandalkan karena itu sifatnya rada alami ya. Oke, itu umbaran. Yang kedua koloni juga umbaran tapi di kandang. Tetap umbaran juga, cuman tetap di kandang. Jadi kandangnya kalau bisa panjang Pak, misalkan 2x4 atau 3x6, jangan kotak. Kalau kotak nanti di tengah-tengah nggak ada yang mau, panas di tengah-tengah itu. Jadi memanjang. Kalau memanjangnya kalau bisa ini membujur ke timur barat, menghadap ke selatan atau menghadap ke utara. Kenapa? Karena biar tidak terlalu kena sinar matahari. Kalau kita menghadap ke timur kan, kalau pagi kena, siang kena kan, itu bikin ayam stres. Karena ayam petelur itu tidak terlalu butuh sinar matahari terlalu banyak. Butuh sih butuh, tapi nggak terlalu banyak gitu. Kalau banyak bisa stres ya. Kemudian apa kelebihannya kalau koloni? Kelebihannya itu padat. Jadi kita bisa piara ayam lebih banyak, ya, padat. Kemudian ayam bisa lebih bebas memilih tempat yang menurut dia lebih nyaman, ya. Jadi misalkan di sini terasa panas, dia kan bisa pindah. Kalau di sini teman-temannya pada nakal, dia bisa berkata dia bisa bebas gitu. Cuman kelemahannya itu gas amoniaknya itu akan bisa mengganggu pernapasan. Makanya kalau di kandang koloni itu biar dikasih tangkringan. Kenapa? Biar ayam kalau merasa tidak nyaman karena gas amoniaknya mungkin sudah mulai menyengat, dia bisa naik ke atas tangkring gitu. Makanya kalau misalkan ayam tidur di tangkringan, itu karena dia menjauhi ini Pak, gas amoniak. Bukan karena dia suka nangkring, bukan. Dia menjauhi gas amoniak. Ayam kan kalau tidur kan begini kan, ininya kan di lantai tuh. Nah dia kalau nyium amoniak kan nggak nyaman. Nah, jadi kalau di kandang koloni harus pakai tangkringan. Tapi kandang koloni ini cocoknya memang untuk pembesaran. Untuk pembesaran dari DOC umur 0 sampai umur 18 minggu. Itu cocoknya di situ. Kenapa? Sekam biasa aja, sekam mentah aja. Jadi ibu nggak usah bakar. Uang bakarnya buat saya. Dibakar untuk itu tanaman ya, tanaman. Oke, terus kalau koloni itu pakai liter itu maksudnya pakai lantai Pak. Lantai maksudnya lantai mau di pelur boleh, di keramik boleh, di marmer boleh, enggak juga nggak apa-apa gitu. Yang tanah juga yang penting dikasih liter, dikasih lapisan. Lapisannya bisa sekam, lapisannya bisa gergaji kayu ya. Lapisannya bisa pasir gitu. Lapisannya bisa daun-daun kering, sampah-sampah kering. Nah, nanti saya ada tuh, saya juga ada kandang koloni kecil. Saya lapisannya sampah kering. Jadi kalau saya punya sampah saya kumpulin tuh. Untuk nanti kalau misalkan sudah basah, saya timpa lagi tuh. Atau sudah rada bau, saya timpa lagi dengan sampah tadi. Jadi Pak, kuncinya kandang itu harus kering. Kandang tidak boleh basah. Kalau kandang basah itu sumber penyakit. Nah, itu Pak penting. Dan basah itu juga sumber bau. Kalau kering insya Allah
akan lebih sehat. Ya. Makanya diusahakan kalau misalkan kering, kalau di kandang ya, Bapak timpa pakai apa? Sekam. Bapak timpa pakai sampah-sampah kering atau pakai apa saja lah, jerami apa-apa, pokoknya yang meresap, jangan pakai plastik. Kalau plastik nanti dia malah ini nggak nyaman ya. Oke, itu terus masalah pakan, terus malah minuman ya. Minuman harus bersih Pak, minuman harus bersih dan tidak bersoda. Kalau bersoda buat saya aja. Nah, tadi tambahan sudah. Oke, sekarang tadi masalah bangunan ya, masalah ini apa, kandang ya. Sorry kan lupa. Kemudian terakhir adalah kandang baterai Pak. Kandang baterai. Kandang baterai itu maksudnya kandang yang bersusun, maksudnya berderet. Nah, biasanya satu kandang satu ayam, satu kandang bisa 2 ayam. Jadi pilihannya bisa 1 ayam, bisa 2 ayam. Kalau saya 1 ayam 1 kandang. Soalnya apa? Biar bisa ngontrol mana yang bertelur, mana yang nggak bertelur, mana yang sakit, mana yang tidak sakit gitu. Kalau yang tidak bertelur, saya ciriin berapa hari. Kalau 3 hari juga bertelur, saya marahin. Ini serius nih kamu nih. Itu ada sekitar 35 kali berapa? 20 ada. Nanti contohnya juga ada sana. Contohnya ada. Ya. Nanti kita ke kandang kita. Jadi itu satu kandang nih. Nah, bahannya apa? Bahannya Bapak bisa bikin pakai bambu, bisa bikin pakai kayu. Pokoknya kalau bisa memanfaatkan barang-barang bekas lah. Mau usah beli baru nggak apa-apa. Kalau mau beli baru juga boleh di saya. Pakai kawat galvanis, ada saya siapin. Tapi saya sarankan sih Bapak bikin sendiri aja. Tinggal pakai bambu, memanfaatkan hari Ahad kan Bapak nggak ada upah kan? Udah bikin kandang pakai bambu miring bawahnya biar terus yang gelundung kan. Nanti tekniknya saya kasih tahu. Kalau misalkan mau bikin kandang pakai kayu atau apa. Nah, kelebihannya apa kandang baterai? Kelebihannya yang sakit ketahuan. Nah, kelebihannya itu ayam nggak bisa berputik tuh, yang nggak bertelur ketahuan juga tuh. Ya, begitu sakit langsung angkut Pak, angkut dalam arti di isolasi, jangan diangkut ke pasar, jangan. Diisolasi. Kemudian lebih bersih, telur pun bersih, membersihkan kandang juga gampang. Nah, itu kelebihannya. Apa kelemahannya? Nah, emang kelemahannya kandang baterai emang rada mahal. Tapi kan bisa tahunan, kalau Bapak pakai kawat galvanis bisa 10 tahun. Tuh. Bapak jual lagi second laku. Coba Bapak jual kandang ayam petelur pakai bambu 2 tahun. Itu mah boleh kayu bakar, Pak. Jadi ini pilihan-pilihan ya. Kalau saya sih kalau Bapak misalkan ada ini ya pakai yang galvanis saja, kawat galvanis. Kalau Bapak udah nggak bisa berternak, itu bisa dijual lagi Pak, dan laku itu, banyak yang nyari, banyak. Jadi kekurangannya dia mahal, kemudian ketergantungan kepada sistem otomatis, karena nanti ada otomatis tuh, terutama di sistem minumannya, ada bak airnya, ada pipanya, ada nipil-nipilnya, jadi kita udah nggak usah mikirin ngisi air segala, udah jalan. Nah itu kita tergantung di situ. Masalahnya adalah kalau misalkan pompa listriknya mati, ini kita mesti harus nuangin gitu, manual gitu. Terus lagi mengecek nipel-nipelnya, kadang nipelnya itu mampet, tidak keluar. Ayam bisa tahan tidak makan 1 minggu Pak, nggak makan 1 minggu, tapi dia nggak tahan kalau dia nggak minum. Kalau nggak minum 3 hari, waduh itu, jenggotnya warna biru. Ininya mukanya biru, dehidrasi Pak. Kalau kita ketahuan itu udah bawahnya marah aja dia tuh. Wah itu harus segera tuh Pak, kalau kayak gitu dia diguyur pakai itu air tuh, dicangapin gitu ya, biar dia bisa seger kembali. Soalnya kayak tanaman layu, Kalau masalah nggak makan dia tahan Pak 7 hari, nggak makan dia, nggak makan. Jadi saya pernah ayam kegemukan, ada ayam kegemukan sekitar 5 atau 7 gitu. Nah
ada 2 kilo lebih, telurnya turun produktivitasnya. Udah saya pisahin, tidak kita kasih makan selama 7 hari, berat badan turun 1,7. Nah, baru saya masukin lagi ke kandang produksi, kita kasih makan pakan petelur lagi kayak gitu. Jadi jangan sampai air itu kekurangan, itu masalahnya, itu bisa membuat kematian ayam. Kemudian kondisi lingkungan kandang, harus ada sirkulasi Pak, sirkulasi harus ada. Jadi jangan naruh ayam di pojok gudang misalkan, di atasnya nggak ada lubang angin, ya kan, tertutup. Nah, itu kasihan Pak, pengap itu namanya menyiksa ayam itu. Ya harus ada ventilasinya, jadi dijamin nyaman. Jadi walaupun di kerangkeng dia juga tidak terlalu tersiksa. Kenapa? Karena dia nyaman. Kemudian amoniak tidak menyengat, bau amoniak tidak menyengat dari kotoran sendiri, pasti sering dibersihkan gitu ya. Nah ini kandang saya sengaja tadi tidak saya bersihkan Pak 1 minggu. Saya nggak membersihkan kandang 1 minggu. Tujuannya apa? Tujuannya biar bapak-bapak tahu, ini seperti ini nih, baunya 1 minggu nggak dianu. Tapi insya Allah sih kalau menurut saya itu nggak bau. Untuk ukuran kandang ya, untuk konteks kandang itu kalau menurut saya itu nggak bau. Kenapa? Karena saya ada herbal, pakai herbal. Saya pakai jamu-jamuan tadi. Nanti saya basis ini. Cuma satu minggu tuh Pak. Nanti kita ke sana, nanti kita cium sama-sama ya. Suhu kandang 18 sampai 30 derajat Celcius. 18 sampai 30. Kalau lebih dari itu, dia ngap-ngap tuh Pak, kepanasan dia. Kalau lebih dari 18 ya dia kedinginan. Ya, ada kedinginan. Kelembapan 60, jangan terlalu panas, membuat ayam stres. Nah, kalau stres sudah pasti, kalau bertelur pun telurnya juga nggak berkualitas. Telurnya cangkangnya kadang tipis, kadang cangkangnya gampang pecah gitu ya. Kalau misalkan ayam stres. Pencahayaan. Nah, pencahayaan, apakah ayam perlu cahaya? Perlu Pak, perlu, paling enggak 16 jam. Nah, katakanlah dihitung sampai dari jam 6 pagi, 6 pagi sampai jam 6 lagi, kan baru ya, tambah 4 jam lagi, ya jam 10 Bapak makan, buat Bapak kasih remang-remang boleh, tapi diusahakan jangan sampai sama dengan warung remang-remang. Remang-remang tapi ya rada kelihatan lah gitu ya, rada kelihatan. Biar dia istirahat Pak, biar dia istirahat. Kemudian kebersihan kandang. Nah ini nih, kandang harus bersih. Wah, bersih mah ini wajib ini. Kalau kebersihan kandang mah, kalau soal kebersihan ternak apapun yang wajib bersih. Ya. Tapi Bapak bisa melakukannya berkala ya. Ya kayak saya tadi saya bilang, saya membersihkan cuma sekali seminggu Pak, hari Ahad. Nah tadi hari ini orang saya mau bersihin, cuma saya larang jangan dibersihin dulu, biar teman-teman tahu 1 minggu ini baunya kayak gini. Saya cuma satu minggu sekali. Kemudian saya bikin lubang, nah saya buang di lubang pembuangan. Nanti Bapak bisa lihat juga lubang pembuangannya menurut Bapak bau enggak. Kalau menurut saya sih enggak, kalau menurut saya. Oke, kemudian apalagi pakan dan air minum, oke udah. Kemudian keamanan kandang. Ini keamanan kandang nih Pak. Kalau bisa Pak, mohon maaf ini jangan banyak orang keluar masuk. Ya. 1 orang aja APK-nya atau bapak aja gitu. Karena ayam itu nyiriin Pak. Ayam itu nyiriin. Misalkan ABK yang biasa keluar masuk, misalkan dia datang, disambut sama dia, selamat pagi gitu. Tapi kalau orang lain datang, siapa nih? Ayam nyiriin Pak, bahkan pakai warna baju pun pengaruh Pak. Kalau bisa, kalau hitam terus misalkan. Kalau misalkan mau ya ini ya, ayam yang rada banyak ya. Karena ayam nyiriin. Jangan keluar masuk ayam, mohon maaf nanti Bapak di kandang saya, ya nanti saya kasih space aja buat ngeliat ya. Tapi nggak usah masuk ke dalam. Karena ayam ini stres. Kalau stres biasanya sehari 2 hari dia telurnya sangat menurun gitu, sangat menurun. Jadi diusahakan tidak banyak aktivitas atau tidak banyak. Kemudian jenis pakan Pak, jenis pakan jangan berganti-ganti.
Kalau bapak merek genta terus gitu. GT1 jangan tempo genta, tempo GT1, tempo Sinta, jangan. Kalau kita mah ganti-ganti boleh, tempo rawon, tempo rendang gitu. Tapi kalau ayam enggak, ayam kalau misalnya genta terus gitu. Jadi dia tidak kaget gitu. Kaget. Kemudian ini yang menarik adalah kita ini Pak menghidupkan kandang dengan bunyi-bunyian. Nah, misalkan murotal, kemudian radio atau musik. Tujuannya apa? Tujuannya agar ayam itu terbiasa dengan situasi dinamis, situasi yang bunyi-bunyian. Jadi tempo nanti ada petir, duar gitu, dia nggak kaget. Soalnya kalau nggak terbiasa begitu, ada petir bisa mati dia, gitu. Atau misalnya ada klakson misalkan tuh, atau misalkan ada suara apa yang mendadak, gebruak gitu ya. Itu ayam biasanya kaget kalau tidak terbiasa dengan bunyi-bunyian. Jadi ya setelah radio misalkan tuh, radio kan akan bunyi terus kan, atau Mureta Algangga atau Roja gitu. Biar terbiasa. Oke, kemudian suplemen saya pakai herbal. Itu ada temulawak, ada kunyit, ada bawang putih, ada apa lagi tuh, daun sirih, ada itu juga ada ya. Ada gula merah, ada M4, di blender pada jadi satu. Di pasar aja, yang tukang bumbu aja. Di pasar, jangan blender sendiri, ini blendernya jebol nanti. Ya, di pasar. Dan begini nggak usah banyak-banyak. Kalau saya kan, mohon maaf, saya punya ayam saya 300-an. Itu paling saya temulawak 2 on. Kunyit saya banyakin 4 on, 2 kali lipat. Bawang putih 2 on semua. Gula setengah kilo gitu. Kalau butuh detailnya nanti saya kasih tahu. Di blender semua, kasih M4, kasih molase, kasih tahu apa ya? Atau gula pasir, atau gula merah, atau air kelapa gitu. Pokoknya yang manis-manis. Untuk apa? Untuk menghidupkan bakteri yang ada di M4. Pakainya M4 warna coklat ya. Karena M4 ada 3 tuh. Coklat, kuning, sama oranye ya. Oranye muda, pink ya. Nah kita pakai yang warna coklat karena ini pun buat pakan. Nah kasih ke minumannya boleh, ke pakannya boleh, tapi saya ke minumannya lebih gampang. Tidak usah buket-buket yang kayak teh tawar teh tawar di warteg. Itu tapi lebih terang lagi. Nggak usah terlalu buket gitu. Itu setiap hari Senin dan Kamis kalau saya 1 hari 2 kali. Nah, ketika ibu bapak puasa Senin Kamis, ayam saya minum jamu. Kenapa Senin Kamis? Ya biar gampang ini aja, gampang ingetnya. Kemudian yang kedua suplemennya apa? Ekstimulan. Ekstimulan itu untuk merangsang. Ini semua nanti nih. Aku bawa contoh. Ada ekstimulan, ada obat-obatan yang biasa dipakai, ada kututok segala macam. Ada ini ya bau. Ini saya, ini untuk ini Pak, untuk membasmi amoniak. Cuma saya nggak pernah pakai, soalnya alhamdulillah kadang saya nggak bermasalah. Cuma saya beli aja. Ini untuk jaga-jaga. Tapi alhamdulillah kadang saya tidak bau. Kemudian apalagi nih? Vitacik itu untuk menambah vitamin. Takutnya pakan kita kurang, jadi Vitacik. Tapi kalau dirasa ayam kita sehat, mau Vitacik nggak apa-apa. Tapi kalau pakai jamu mas saya wajib kalau pakai jamu ya. Tapi juga jangan kebanyakan ya Pak, jangan mentang-mentang biar ayamnya sehat setiap hari kayu jamu, jangan panas itu, kasihan. Saya pernah begitu juga punya pengalaman, kayu jamu setiap hari. Begitu ada yang sakit saya sembelih, kuning semua dari mulut sampai ke sini. Kuning karena kunyit. Waduh, saya merasa bersalah juga. Kebanyakan jamu. Jadi jamunya cukup satu minggu 2 kali. Itu juga udah cukup lah. Takarannya berapa Pak itu? Hah? Takarannya 1 liter berapa? Takaran apa tuh? Yang air. Kalau di bak airnya, saya sarankan airnya bening kan? Airnya bening ya. Kalau dikasih udah rada keruh udah cukup. Tidak usah buket. Nggak usah kental gitu. Misalkan 1 liter itu berapa tetes gitu enggak?
Kira-kira Kalau saya kira-kira memang, saya patokannya di warna ya, di warna. Tapi kalau takaran untuk membikinnya ada. Takaran misalkan tadi yang saya bilang itu apa kunyit 2 on, si temulawak segala macam nanti ada. Kalau Bapak butuh nanti di grup aja ya, di grup di pertanyaan-pertanyaan yang detail-detail kayak gitu ya. Ini saya share. Kemudian penyakit ya Pak. Nah ini penyakit juga masalah juga Pak di dunia peternakan, dan ini bisa membuat kita katakanlah rugi besar ya kalau kita mengabaikan ini. Penyakit itu ada 2, karena faktor virus, karena faktor bakteri. Nah kalau faktor virus itu memang anunya harus vaksin Pak. Cuman vaksin ini memang kalau untuk UMKM itu saya nggak pakai memang. Kenapa saya bilang? Karena masih kecil kan, masih di bawah 500 kan. Nah kalau yang besar, yang sudah 1000, 2000 itu wajib, itu saya bilang wajib vaksin. Karena begitu kena semua Pak, cepat. Terutama misalkan vaksin yang flu burung, ya, avian influenza itu mah cepat itu, hitungan hari udah ludes itu. Nah itu apa cara nanggulanginya? Ya dengan vaksin. Kalau udah kena diobatin nggak bakal sembuh, udah susah sembuh. Itu udah rendah tingkat kesembuhannya rendah. Kalau udah kena flu burung ya. Cirinya apa? Cirinya biru ininya, jengger muka gitu ya. Kemudian ada bintik-bintik darah di paha, kaki dan sebagainya. Itu nanti ciri-ciri ada di ini sudah saya kasih ya. Nah, gumboro ini menyerang ke kekebalan tubuh. Kalau kekebalan tubuhnya udah hilang ya sudah, kena penyakit aja apa aja gampang. Mau divaksin. Tapi ya tadi kalau vaksin kan minimal untuk satu ininya untuk 100 ayam. Kalau Bapak cuman miara 6 kan. Makanya saya saranin kalau kami nggak masalah, saya juga enggak. Saya paling ngandalin jamu. Tapi kalau udah besar itu wajib itu. Kalau benar mau 1000 ke atas itu ya wajib lah itu vaksin. Ya. Oke, gumboro itu karena menyerang kekebalan tubuh, dia diare, dehidrasi gitu ya. Kemudian penyakit yang lain bisa dicirikan dari ininya, pupnya Pak, fesesnya, berak hijau, berak darah, berak putih. Bapak lihat aja kalau misalkan ayam murung, lihat ininya berak kapur, buru-buru ke toko mau beli obat ayam berak kapur, tahu dia. Gampang itu, ini contohnya nih banyak ini, ada banyak contohnya. Atau misalnya berak darah, Bapak jangan bilang aja sama tokonya mau beli obat ayam untuk berak darah. Itu mereka udah tahu ini. Karena ada contoh-contohnya, nanti bisa dilihat ya. Lihat. Kemudian lagi adalah snot. Ini terakhir nih, snot juga karena bakteri, bukan karena virus ya. Karena bakteri. Nah, dia biasanya ngorok sama cekrek tuh, ngorok. Ada cekrek gitu kan. Kayak gitu tuh, bunyinya ada. Terus kesulitan bernapas, ya. Terus matanya bengkak, mukanya bengkak, matanya berair. Nah, itu tuh. Kalau kita bilangnya apa ya, belekan ya. Nah, itu kena snot tuh. Nah, snot ada obatnya, anti snot. Di itu juga ada di toko. Bapak tinggal cari toko banyak. Bilang aja mau beli obat ayam belekan, nah, ada. Oke, kemudian pencegahan, lebih baik mencegah ketimbang mengobati. Caranya gimana? Ya tadi, sedapat mungkin jangan banyak orang yang masuk kandang. Kemudian tempat pembuangan kotoran juga kalau bisa seaman mungkin, maksudnya rada jauh. Kita bikin lubang dan ditutup misalkan. Kemudian lagi ayam yang sakit langsung dipisah, ya, yang dipisah. Kemudian kita obati. Langsung dipisah, diobatin. Nah caranya ada, kalau yang saya lakukan itu dipisah. Kan dia kalau ayam sakit lesu ya, udah kayaknya mau hidup bagaimana gitu ya, nggak hidup bagaimana gitu kan. Nggak saya bisa kasih nasi, tapi dikasih air hangat. 2 sendok aja, jangan banyak-banyak.
campur biar dia tidak lengket kan, diloloin tuh Pak, barang 2 sendok gitu, kasih obat sesuai dengan apa yang menjadi gejalanya. Biasanya 2 hari 3 hari sembuh biasanya. Kalau nggak sembuh mati ya itu takdir dia, karena takdir dia. Kita udah obatin. Tapi sepengetahuan saya selama ini alhamdulillah kalau kita penanganan cepat ya bisa diatasi, sehat. Oke, kemudian yang terakhir ini adalah pengelolaan limbah ya. Pengelolaan limbah. Bagaimana cara nangani limbah yang ada kotoran ayam? Kalau saya rekomendasikan 4. Yang pertama, kita bikin pupuk kandang. Caranya sudah ada ya. Jadi kalau bisa dikeringin dulu Pak, kemudian dicampur dengan material atau bahan-bahannya organik. Misalkan dicampur sekam, daun-daun kering, dicampur apalagi misalkan sayur-sayuran. Artinya jangan hanya cuman kohe doang. Pakai kohe doang bisa, cuman memang lama. Nanti ada contohnya. Saya kohe doang lama tuh. Lama menjadi pupuknya. Cirinya berhasil apa? Cirinya berhasil tidak keluar belatung. Karena keluar belatung berarti gagal. Cirinya berhasil, baunya rada wangi atau tidak berbau busuk. Ciri berhasil tuh. Kalau membuat itu tadi untuk pupuk. Nah tadi bahan-bahan tadi kohe yang sudah kering ditambah dengan material yang organik, dicacah kalau bisa Pak, dicacah biar proses komposnya diaduk, ditambah lagi E4 yang warna kuning, E4 gula plus gula ya, E4 dan plus gula dicampur dulu, kemudian didiamkan biar apa? Biar bakterinya aktif dulu. Ketika sudah dikasih gula, bakterinya aktif selama setengah jam atau 1 jam, baru nanti dicampurkan dengan tadi kohe kering dan material yang organik tadi. Nanti setelah itu dibungkus pakai plastik boleh, pakai kantong boleh, pakai ember boleh, yang penting rapat. Jangan sampai tidak rapat. Kalau tidak rapat biasanya nanti gagal tumbuh belatung. Kalau rapat insya Allah selama 3 hari aja udah ketahuan aromanya gitu ya. Itu yang pertama. Cara yang kedua, kalau Bapak lahannya sempit di perumahan misalkan, terus Bapak hanya melihara 6 atau 12 ekor, Bapak bikin aja lubang kecil. Lubang kecil ukuran berapa? Diameter 20 cm misalkan atau 15 cm, dalamnya 60 cm. Bikin 3 atau 4. Kalau ayam cuma 12 kan tidak banyak kohenya. Masukin lubang pertama, terus penuh ditutup pakai pakai tanah. Masukin lubang 2, terus tutup terus penuh, masukin ke lubang 3, terus sudah 1,5 bulan, yang ini udah jadi pupuk. Yang lubang pertama, gitu. Nanti lubang pertama digali, kemudian jadi pupuk, buat kita pupuk, masukin lagi ke situ kotorannya, terus bolak-balik begitu. Ya, kalau misalkan di lahan yang sempit, karena Bapak juga kalau di lahan sempit kan nggak bisa melihara banyak kan, paling 6, 12 atau 18. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, biopori. Cara yang ketiga untuk pakan lele, tapi jangan bilang-bilang sama tetangga. Saya pernah nyoba Pak, 3 macam. Pertama ayam aja yang kering, jadi ayam kering tok. Yang kedua koi ayam plus pakan ayam, pakan ikan pabrikan. Saya oplos 1:1 perbandingannya. Yang ketiga pakan pabrikan tok, gitu. Ada 3 tuh, murni kohe, murni pabrikan, ini campuran 1:1. Saya sediain 3 kolam dengan berat yang sama dan jumlah hampir sama, pokoknya berat sama. Selama 2 bulan persis saya pakai, saya timbang, nggak ada yang mati nih Pak, nggak ada yang mati nih. Saya timbang, yang pakai kotoran ayam tok itu cuma naik 45% selama 2 bulan.
tapi kan nggak mati, berarti bisa hidup dengan pakan ayam. Yang campuran 100% naiknya. Misalkan kita waktu naruh 2 kilo jadi 4 kilo. Yang pakai ayam pakai full pabrikan naik menjadi 170%. Jadi beda 70%. Itu artinya kalau kohoi ayam bisa untuk pakan lele. Mau kohoi doang silakan, mau dicampur pakai pakan pabrikan lebih bagus hasilnya. Jadi nanti bisa lebih bermanfaat gitu. Cuma ya tadi jangan bilang tangga-tangga. Caranya kalau panen gimana? Panen selama 3 hari taruh di ember, jangan dikasih makan. Biar dia mencuci dirinya. Kalau sudah baru kita eksekusi, gitu ya. Itu cara yang ketiga. Cara yang terakhir untuk pakan magot. Nah ini menurut pengakuan Pak Jumto bagus untuk pakan magot. Baik Ibu yang saya hormati, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Terakhir ini masalah perhitungan analisa bisnisnya. Silakan Bapak baca aja. Ini saya bikin tahun 2025. Cuman intinya nih Pak ya, dari analisa usaha ini, usaha ayam petelur ini memang tidak bisa untuk besar kalau kita miaranya sedikit. Kalau Bapak mau untuk besar, Bapak harus piara banyak. Kalau kesimpulan saya, satu telur kalau Bapak tangani sendiri, tidak pakai ABK, tidak pakai pegawai, itu cuma 10 perak untuk bersih, untuk bercoba. Tapi ini kita udah nabung untuk 18 bulan yang akan datang. Karena 18 bulan yang akan datang kan kita beli ayam lagi. Yang ini akhir. Jadi Bapak ngambilnya 30 perak aja per telur. Bisa hitungan begitu. Ya. Katakan Bapak punya ayam 100. Produktivitasnya katakan 80%. Berarti kan 80 butir kan? 80 butir kali 300. Berapa? 24.000. Itu kalau kita pakai ABK. ABK itu maksud pembantu ya. Kita udah angkong kaki lah gitu ya. Kita ya sibuk liko, sibuk pengajian apa gitu ya. Jadi itu nanti. Tapi kalau kita 400, yang 300 itu kalau kita pakai ABK. Ya. Jadi kita bisa untuk 400 perak per telur kalau kita tangani sendiri. Kalau 100 ekor paling juga sejam, 1 hari sampai 1 jam. Nggak makanin doang, air kan udah otomatis. Cuma ngasih makan doang. Bersihin kandang cuma 1 minggu sekali. Ya. Tapi kalau misalkan kita pakai ABK, ya 1 telur 300 perak. Jangan lebih dari itu, sisanya taruh di peti. Nanti 18 bulan yang akan datang bongkar untuk beli yang baru lagi. Ayam yang akhir kita jual, masuk ke kontang kantong kita gitu. Karena bisa laku 40 sampai 50. Jadi kira-kira kesimpulannya begitu kalau untuk analisa bisnisnya. Karena ini nanti akan berpengaruh, angka ini bisa naik turun akan berpengaruh dengan ini. Bapak pakai kandang apa gitu kan, kayu apa bambu apa pakai galvanis, kemudian bangunannya pakai bangunan apa, bangunan baja ringan apa, itu nanti apa itu. Hitungan yang kayak saya ini adalah hitungan yang paling sederhana, dalam arti bangunan juga pakai bambu, ininya pakai seng gitu ya. Nah balik modalnya sekitar 9 sampai 11 bulan. Itu dengan asumsi kalau kita pakai ABK. Kalau kita tangani sendiri, asumsi kita tangani sendiri. Kalau pakai ABK ya bisa 12 sampai 15 bulan balik modal. Nah kedepannya kita tinggal cari untung. Mungkin itu Pak ya yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nanti mungkin bisa tanya jawab. Kalau tanya jawab sudah oke, sudah selesai, nanti kita ke kandang untuk diskusi di kandang. Oh ya, ini ada titipan dari Majelis Ekonomi Muhammadiyah, madu murni. Saya tidak jual dia. Rezeki saya ya Pak ya. Kebetulan
sekarang saya sedang membuat kandang saya kita satu daerah Pak. Di situ Pak, belakang situ Pak. Di sini Pak, di deket sawahnya pengembang iya. Jadi ini terbersit, alhamdulillah ada 1000 meter di bawah situ. Selama ini saya hanya bayar pajak 1 tahun sampai 3,5 juta. Saya pusing ya Pak ya. Alhamdulillah ada saudara mau ngurusin gitu. Jadi ya udah kita coba bikin kandang ukuran 24 kali 5 meter. Sedang proses Pak. Tapi kemarin itu saya sempat bingung nih Pak. Makanya saya ingin tanyakan, sekarang kan Bapak sudah melakukannya ya. Jadi di bawah sana di sawah itu dari ujung sampai ujung kan ada kandang bebek ya Pak ya. Ya ada kandang bebek jumlahnya ribuan. Apakah aman ketika kandang saya, lahan saya itu sebelahnya itu adalah kandang bebek? Itu Pak, karena kan kita harus memperhatikan juga dengan luas kandang sekitar 24 kali 5 meter itu kan pasti kisaran mungkin awal saya akan sekitar 200 ekor ya. Jadi kan saya harus memikirkan juga terkait keamanannya. Mohon pencerahannya, apakah dengan pemeliharaan ayam petelur baik itu Isabon atau tadi yang Pak Lohman, apakah itu aman Pak dengan kondisi yang seperti itu? Itu Pak, terima kasih. Amannya dari kan ada yang bilang virus ya. Iya, karena kan bebek, terus sampingnya itu kalau ayam ada yang bilang bisa kena virusnya dari bebek gitu Pak. Mohon pencerahannya. Oke Bu, makasih. Jadi kalau aman, berarti pertama aman soal masalah tempat ya. Tempat apakah enggak, kalau dari sisi kita mau bicara secara umum ya, aman dalam arti secara tempat jauh dari kebisingan, jauh dari polusi gitu kan, jauh dari potensi kena kena virus karena tetangganya ada yang posisinya kondisinya kayak gitu. Saya khawatirkan hanya di virus aja Bu, kena kena efek dari virus yang mengenai mereka gitu. Karena virus kan bisa menyebar kan, kena angin udara gitu kan. Nah kalau dari bisingan sih, kalau kita melihara di tempat yang bising dan dia sudah terbiasa dengan kondisi bising, ya dia adaptasi gitu. Paling di awal-awalnya aja dia stres, di awal-awalnya. Tapi kalau misalkan masalahnya adalah dekat dengan potensi virus ya, yang akan berpindah atau akan menular, itu yang mungkin perlu diwaspadai. Kalau bisa sih posisi kandangnya dikondisikan rada jauh dari itu, rada jauh itu kan Ibu cukup luas tuh. Nah, berapa meter kira Bu? Berapa meter kira-kira? 40 meter. Jauh itu Bu, jauh. Cuman ya tadi karena Ibu kondisinya kayak gitu, kalau bisa vaksinnya jalan tuh. Ya, program vaksinnya. Ada vaksin flu burung, ada vaksin ND, ada vaksin IB, nanti ada tuh. Ada yang model tetes mata, model minum, model suntik gitu. Itu vaksinnya jalan. Nanti bagaimana urutannya, saya punya datanya, saya punya prosedurnya. Ya. Soalnya Ibu ini kondisinya kan tadi dekat sama tadi kan. Iya. Kalau dia dikasih vaksin kan dia punya kekebalan. Ya. Jadi ketika ada virus yang datang, dia sudah bisa ngelawan sendiri gitu. Itu Pak ya. Bisa Ribuan Pak. apanya? Bawah itu ribuan. Coba nanti saya main ya Bu ya. Nanti saya main nanti ya. boleh habis ini ke sana. Iya. Boleh, mohon dibimbing ya, Ya, Pak ya. Nanti ini aja Ibu Sherlock aja, nanti saya main di situ. Ya, baik Pak, terima Dekat kasih. Pedurenan berarti sini kan? Ya, ini tinggal jalan kaki. Oh, iya, iya. Iya, Siap, Pak. siap, Iya, siap. Pak. Iya. Saya baru tahu ini. Iya, Pak. Iya. Makasih. Iya. Terima kasih, berarti wajib ya. Kalau tadi kan skala vaksin itu 1000 ke atas. Kalau masih 100, 200, 300 kayak sih lebih pakai jamu. Kalau kondisi kayak begini berarti kita wajib pakai vaksin ya, Pak ya. Bukan kata 1000 ke atas. Kalau vaksin itu obat-obat
vaksin itu kalau ini itu dia jualnya untuk minimal 100 gitu. Jadi kalau kita punya cuma 6 kan sayang, soalnya sekali dibuka harus dibuang, Pak. Sekali dibuka, dipakai, dibuang, nggak jadi dipakai lagi. Nggak bisa disimpan lagi, nggak bisa. Tapi kalau ibu punya 200, kan ibu bisa beli 2 botol kan, 100 ya. Ada yang 500 untuk 500 ekor, ada yang untuk 200 ekor, ada yang 100 ekor. Untuk 50 ekor nggak ada. Makanya tadi minimal 100 itu ibu sudah bisa ngupayain vaksin. Vaksin harganya tidak mahal tapi sangat bermanfaat untuk menjaga tadi serangan-serangan virus. Baik, terima kasih Bapak Sama-sama, atas Bu, masukannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, Pak, dari DPC Pondok Gede. Ya, ini alhamdulillah sudah kurang lebih 1 tahun ya. Saya belajar untuk memelihara ayam KUB, Pak. KUB, ayam kampung unggul. Nah, yang ingin saya tanyakan, sekarang saya tertarik untuk belajar ayam petelur. Itu bisa nggak ayam petelur itu diperlakukan seperti ayam KUB dalam sisi pakan gitu, Pak ya? Karena kan kalau yang saya tahu 80% biaya produksi dari ayam itu dari pakan ya, gitu. Menyedot biayanya itu. Kalau di ayam KUB itu dia bisa pakai ini Pak nasi sisa gitu ya. Nasi sisa, terus ada IRT ini limbah rumah tangga, bekas makan tuh bisa. Apakah bisa seperti itu? Kalaupun bisa jadi tidak ketergantungan dengan pakan pabrikan gitu. Terus yang kedua, tadi kan disebutkan bahwa per hari itu diperlukan 1 on sampai 120 gram. Nah, per hari itu umur berapa minggu ya? Ya, mungkin itu aja pertanyaan dari saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang harus dibedakan antara ayam pedaging dengan ayam petelur, Pak. Kalau ayam pedaging itu kita bisa pakan yang lebih bervariasi, kayak tadi tuh limbah-limbah tadi ya, limbah rumah tangga, misalkan sisa nasi, sisa sayuran gitu ya. Lebih bagus lagi kalau difermentasi ya. Kemudian untuk pakan pedaging, perkembangan badannya atau tubuhnya bisa lebih berbobot. Tapi persoalannya ini adalah ayam petelur, di mana dia punya komposisi yang tersendiri. Nah ini yang memang ada ininya Pak, itu ada takarannya ya. Misalkan untuk karbohidrat berapa, untuk protein berapa, untuk kalsium berapa, untuk magnesium berapa. Nah ini kan yang tahu adalah ini pakar pakan ya, pakar pakan. Nah itu yang kita kelemahan kita di situ tuh. Kita bukan pakar pakan, kita tidak tahu komposisi yang ideal bagaimana, dan kita tidak punya labnya, gitu kan. Jadi yang paling bisa kita lakukan untuk meminimais cost pakan adalah kita menambahkan pakan-pakan lain yang mungkin bisa mengurangi pakan pabrikan. Berapa persen, Pak? Itu 30%. Iya. Misalkan Bapak kayak saya nih Azola nih ya. Saya nanam Azola 1 hari bisa 2 kilo gitu ya. Panen 2 kilo. 2 kilo kan lumayan ya. Kalau Azola, kalau kita beli bibit Azola, itu saya beli 1 kilonya 50.000. 1 kilonya. Cuman itu karena saya waktu itu saya mau nanam ya, saya beli 1 kilo 50.000. Kalau misalkan panen 2 kilo, katakanlah 1 kilonya 7.500 lah karena dipakan ya. Kan kita udah irit 15.000. 15.000 kali 30 hari 450. Lumayan tuh kan. Pengaliannya yang bikin nilainya kemudian lumayan. Tapi sisi telurnya bagus, Pak. Bagus, karena Azola kan proteinnya tinggi. Proteinnya sampai berapa? 35%. Tinggi tuh Pak, melebihi bayam, melebihi kangkung. Padahal Azola itu dulu tanaman pengganggu padahal tuh. Nanti Bapak bisa lihat di tempat saya, Azola itu. Kemudian, gimana Pak?
mau bibitnya? Khusus ibu boleh, khusus ibu nanti kita kasih. Saya mau Pak. Nggak, khusus ibu. Nah, nanti silakan ambil aja, asal jangan semua. Kemudian masalah tadi yang 1 on sampai 1,2 on itu dimulai umur 18 minggu. 18 minggu berarti 4 bulan setengah. Karena itu sudah mulai persiapan. Dan itu sudah mulai pakai pakan layer. Pakan itu pakan petelur maksudnya. Kalau 18 ke bawah kan pakannya pakan perkembangan kan, perkembangan badan. Begitu umur 18 minggu dia udah nyampe 1,5 kilo, masuklah ke kandang produksi, kasih makan petelur. Nanti 2 minggu atau 3 minggu atau 4 minggu kemudian dia mulai bertelur, gitu Pak. Ya, baik. Ada lagi Pak? Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mansur dari DPC Bantar Gebang. Kebetulan saya tinggal di perumahan, jadi untuk penanganan kotorannya ya takutnya dikomplain sama Ya, warga. Ah. Kebetulan kan ya di bawah di rumah saya itu ada, katakan tadi kan pakannya buat kotorannya buat pakan lele. Ya. Kebetulan saya melihara nila ya. Boleh nggak di atasnya dibikin kandang langsung masuk ke kolam? Tadi kan harus dikeringin dulu ya. Ya. Kalau ini langsung kotorannya masuk ke kandang, masuk ke kolam nila itu, apakah aman gitu kotorannya? Ya. Kalau pertanyaan boleh apa enggak boleh? Cuma nanti pada mati nih lele. Kalau pertanyaan boleh apa enggak boleh, cuma pada mati nih. Setahu saya memang yang paling tangguh lele. Saya belum pernah pakai nila, apalagi nila kayak manja ya, ikan manja kalau salah ya. Apa nila, gurame segala. Saya belum pernah nyoba, tapi kalau lele saya udah pernah nyoba, jadi saya bisa sharing gitu ya. Memang yang paling tangguh itu memang lele. Lele kalau misalkan pakai kohe langsung yang masih anget juga dia dimakan sama dia. Nah, cuman yang paling bagus itu biar tidak bau, soalnya walau bau juga kan nanti bau tuh kalau misalkan langsung jatuh ke kolam. Jadi mohon maaf nih, kalau maunya ada kolam, kemudian di atasnya kandang, kemudian ini lele makan itu kayaknya saya belum pernah lihat yang berjalan dengan baik. Cuman ini doang, videonya doang. Setelah itu juga nggak dipakai lagi. Soalnya nggak bisa Pak, itu memang harus dikeringkan dan lebih baik lagi difermentasi. Biar apa? Biar amoniaknya hilang. Soalnya kalau misalkan kohe yang kering itu nggak bau. Begitu kena air bau lagi dia, gitu, bau lagi. Makanya biar nggak bau selamanya harus difermentasi. Pakai apa? Tadi pakai M4 sama gula. Nah, bagus lagi ditambahi ini dedaunan untuk membantu penguraian dari apa tuh namanya kohe tadi. Gitu. Itu Pak kira-kira. Jadi mohon maaf kalau untuk nila kayaknya nggak bisa. Tapi kalau lele sih saya karena sudah nyoba ya bisa. Tapi salah tadi Pak dikeringkan. Gitu. Lebih baik lagi di fermentasi. Gitu. Oke Pak, mohon maaf dulu ya. Ya. Ya Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haris dari Bekasi Selatan. Mau nanya, Pak, kalau untuk kan kita ada juga ya, kalau telur itu ada beberapa macam gitu ya. Kayak telur omega gitu ya. Nah, atau telur oren ada juga istilahnya gitu. Nah, itu tuh apakah di mana perbedaannya? Apakah perbedaan memang dari ras ayamnya atau dari pakan gitu? Ya, mungkin itu sih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, makasih. Kalau menghasilkan telur omega itu dari soal pakan, ayamnya sama. Cuman pakannya beda, lebih bernutrisi, lebih berprotein, dan memang lebih mahal. Kalau tidak salah lebih mahal 4.000 untuk sekilonya, gitu. Tapi yang ini telurnya bagus, ya. Kuningnya nanti oranye warnanya, oranye. Cuman ya nanti ibu atau bapak butuh waktu 4 hari sampai dia bertelur warna kuning oranye ya. Hari pertama
masih tetap warna biasa. Hari kedua sudah mulai rada oranye. Hari ketiga oranye. Hari keempat baru PKS. Oranye. Itu perubahannya setelah diganti pakan, Pak? Iya, ganti pakan. Dan ada juga pakan untuk omega. Khusus, beda. Dan harganya juga khusus ya. Makanya harga jual juga khusus kan. Nutrinya juga khusus. Dan itu baik untuk anak-anak. Ayamnya sama. Cuma pakanannya aja beda. Apanya? Oh enggak. Kalau mau diri ya bisa, cuman dari warna kuning aja udah kelihatan nanti. Ya beda. Biasanya bertahap juga nanti Bu. Butuh 4 hari sampai sempurna warna oranye kayak PKS itu. Oke, ada lagi? Ayo coba, ada Bu. Atau anaerob, kemudian makan waktu berapa hari, Pak? Gitu, fermentasi ya? Dan perbandingannya izin, perbandingannya antara molase E4 dan bahan bakunya. Iya. Terima kasih. Oke. Saya ditemenin Ibu nyari saya jadi malu sama Ibu ntar. Jadi pemulung yang Iya. bermanfaat gitu. Ini potensial loh Pak, beneran. Ini potensial. Asal kuncinya satu, jangan malu, jangan gengsi. Bener Pak. Saya udah nyoba berkali-kali sampai saya bikin mesinnya. Ini saya bikin mesinnya. Jadi saya nggak nyata sendiri nggak. Langsung keluar 2 menit lah itu udah keluar, jadi tinggal di packing di kaleng-kaleng. Oke. Jadi tadi yang ditanyakan adalah komposisi. Komposisi kalau saya awalnya ya, karena saya sudah nyoba berkali-kali, nanti itu saya sisakan ada 2 pel besar, nanti bisa dilihat. Awalnya saya sayuran tok sama dedak 10 berapa ya, dedaknya sekitar berapa waktu itu, dedaknya 20% ya. Kemudian jagungnya 10%. Kemudian M4-nya itu perbandingan sama molasenya 1:2. Jadi kalau M4-nya 1 tutup botol, molasenya 2. Sebenarnya sih molas 1 boleh, cuma saya kayak kurang. Saya kasih 2, gitu ya. Kemudian sebenarnya 1 tutup molase itu bisa untuk 10 liter. Tapi saya pakai 5 aja, biar lebih buket. Nah, saya diemin selama 1 jam 2 jam. Baru nanti kita proses, nah itu kita masukin. Kuncinya adalah sayuran tadi ukurannya lebih kecil lebih bagus, karena dia akan cepat terfermentasi, terurai, ya lebih kecil. Makanya saya perlu mesin dan saya sudah bikin ya, dan bagus lah ya. Kalau pakai cocok ini juga bisa sama olahraga kan, jadi kan badan sehat, dapat fermentasi gitu kan. Nah, kemudian dicampur tadi antara sayuran yang sudah dicacah sama apa tadi M4 sama molase bisa gula pasir, bisa gula merah, bisa air kelapa, pokoknya yang manis gitu ya. Jangan madu, kemahalan. Nah, campurannya itu tandanya kalau diperes dia nggak keluar air. Kalau diperes dia keluar, ya berarti kebanyakan cairan. Pokoknya kalau diperes ini dia nggak keluar air. Kalau digini dia ngepal. Nah, itu cukup tuh. Nah, nanti dimasukkan ke kaleng tadi plastik pel cat itu, tukun biar padat, biar tidak ada udara yang masuk terus, tukun terus. Setelah itu ditutup rapat. 3 hari kemudian dibuka biar gasnya keluar, tutup lagi. 3 hari kemudian dibuka biar gasnya keluar, tutup lagi. Udah, dibiarin aja. Sebulan jadi. Iya. Berbulan-bulan tidak apa-apa. Itu nabung. Jadi kayak macam pengawetan pakan tuh Pak. Nabung itu. Mengawetkan pakan dengan cara fermentasi. Itu Pak. Potensial Pak. Itu saya udah hitung-hitung. Nah sekarang saya rubah tadi Bu. Cara saya rubah. Misalkan 2 kilo sayuran, 1 kilo dedak, 1 kilo jagung. Kalau saya hitung total jenderal
ketemunya 4.500. 4.500 itu kan pakan fermentasi, pakan premium. Ya, saya yakin tuh 4.500 dijual 6.500 lumayan. 1 jam Bapak bisa menghasilkan sekitar, kalau kerja sendiri nih, kalau saya sendiri ya, kerja sendiri itu 30 kilo. 1 jam saya bisa ngerjain 10, tapi harus pakai mesin, dan mesinnya harus beli ke saya. Nah, 30 kilo. Kalau misalkan berapa tadi? 8 jam atau 7 jam sehari, berapa? 210 kilo. 210 kilo kali 2.000 perak, 2.000 rupiah, 400 berapa? 400. Ibu-ibu kok biasanya menghitungnya cepet biasanya. 420.000 tuh. Kalau tiap hari bikin, ya tiap hari punya keuntungan 420.000, 400 kayak gitu ya. Nah, itu dengan asumsi tenaga kerja udah dihitung di situ. Karena itu betul-betul saya ini Pak, saya tulis tuh. Saya nyoba ada kali sekitar 8 kali, 10 kali tuh. Saya hitung terus dengan kopok segini, saya hitung dengan ori. Nah, yang terakhir tadi dengan komposisi 2-1-1. 2 adalah sayuran, 1 adalah dedak, 1 adalah jatuh. Itu udah premium Bu, itu premium tuh. Itu, kayak telur untuk omega gitu. Kalau partai kayak PKS lah gitu. Jagung giling, ya. Tapi jangan giling yang pecah ya, jangan giling yang menir ya, giling yang pecah aja. Ya, karena ini kan untuk ayam yang dewasa kan, yang 18 minggu dia sudah mampu untuk. Jadi intinya memang begini masalahnya itu. Ketika kita ngasih pakan dengan nutrisi tinggi, itu belum tentu ayam ini sistem pencernaannya mampu menyedot semua. Masalahnya di situ. Nah, dia jadi keluar itu makanan berprotein, bau. Yang bikin bau itu proteinnya Bu. Jadi semakin bau semakin berprotein. Nah Bapak kalau BAB semakin bau protein itu. Masalahnya itu protein yang tidak keserap, nah itu amoniak itu. Nah dengan cara fermentasi itu memudahkan ayam untuk menyerap saripati yang ada di makanan. Jadi fermentasi itu merubah serat kasar menjadi serat yang lebih sederhana yang mudah dicerna oleh ayam. Itu masalahnya. Gimana Bu? Jelas Bu? Jujurnya belum Bu, belum. Dibuka aja untuk buang gasnya. Ya. 3 minggu bisa. 3 minggu bisa. Tapi kalau yang jamu 3 hari bisa. Yang jamu tadi ya. Yang jamu fermentasi itu 3 hari masih udah bisa dipakai. Terus selamanya nggak akan basi Pak, asal ditutup. Iya. Fermentasi asal ditutup. Nah itu kan kalau tadi yang pakan fermentasi kan salah satu cara untuk mengawetkan makanan. Kalau di ternak kambing atau sapi itu selase ya. Begitu dia sudah bikin banyak, udah tenang dia, udah nyari-nyari makanan, tinggal ngasih-ngasih aja. Nah, kalau di ayam atau unggas, ya ini fermentasi. Gitu. Ibu punya ayam 10, ya, punya ayam 10. Bagi 1 hari 1 kilo. Ya kira-kira kalau satuan ya, 1 kilo. Ibu bikin tadi dapat dari sampah misalkan dapat 30 kilo. Udah untuk 1 bulan tuh udah mau usah bikin celengan, nggak usah beli-beli makanan lagi, mudah. Cuman ya tadi kadang ya kita harus jangan malu ya, jangan malu ya. Nggak apa-apa, yang penting ditutup rapat. Itu pakai karet. Kalau saya pakai karet, kalau pakai terapi takut kendur Pak. Pakai karet kan dia ngikat sini. Apa namanya, dia merekat itu. Ya. Ini ada contohnya nanti, ada contohnya di sana. Oke. Oke Pak, mungkin ya. Satu lagi kali Pak ya, karena ya. Satu lagi Pak ya. Izin, karena kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suwarno Datiasi
Dan alhamdulillah saya juga udah punya kelompok tani, nama kita kelompok tani Melati Bangsa. Dan alhamdulillah kami juga punya peternak telur 100 ekor, dan ibu ini juga punya peternakan ayam Elba satu kelompok, soalnya anggota kita ada 20. Iya, Elba ibu. Ya, jadi perumahan di perumahan BDB Auri. Jadi di komplek perumahan Auri kita. Alhamdulillah tidak ini. Pertanyaan saya ke Mas Syafi'i, tadi kan belum disebut. Untuk teman-teman yang pemula ini nanti kita pilihannya paling efektif atau paling ini kita melihara pada usia yang berapa? Supaya biaya papakannya nggak jebol. Kalau dari DOC berapa banyak kita akan mengeluarkan kos kan gitu. Terus kalaupun mau bikin sendiri juga kan repot. Jadi itu pilihannya itu supaya begitu teman-teman miara sebentar lagi dapat hasil. Kan kalau udah dapat hasil semangat nih. Saya lakukan itu pada saat sebelum saya punya yang 100 saya piara di rumah. Dan apa namanya, alhamdulillah juga nggak bau. Tadi mulainya di pertanyaan saya nanti mulai dengan usia berapa supaya mengefisiensi pakan. Terus kemudian kedua, tapi yang biasa terjadi itu di ayam kita yang Lohman sama Brown, kemudian kita juga ayamnya seperti itu. Karena pada saat beli si penjual itu akan ngasihnya nggak ini. Kalau kita pesen Lohman atau apa mereka akan mahal, mesti akan dicampur sama dia. Dikirimnya dicampur yang coklat sama yang ini. Nah, terus kemudian teman-teman itu kalau nanti kayak Pak Mas Ebi kan udah tahu nih, nggak bisa nolak nih. Begitu dikirim, oh ini udah nggak produktif atau udah kurang produksi kan, gitu kan? Nah itu harus ini nanti dicari ciri yang paling gampang, misalnya bulunya atau ukuran kakinya atau jenggernya, itu paling gampang untuk oh ini bagus nih, ini misalnya yang ngirim ini tolong balikin kan gitu. Terus kedua yang kayak mata bengkak sama ini senop kan suka ada bisa jadi buta dia kalau dia keluar ada di dalam matanya ini ada putih-putihnya, dia nutup mengambil yang hitam-hitamnya matanya hilang dia. Itu suka penyakit itu. Berapa kali saya udah pakai anti snot juga nggak mempan. Kebetulan Kodarlo ada di sekitar kandang saya ada tanaman rumput, nggak tahu namanya apa. Tari tahu nggak namanya? Yang daunnya nggak pakai bunga, jadi hijau bunganya. Kalau mungkin tanaman liar itu bukan suruh, kayak suruh tapi kecil itu. Ini nanti bukan. Jadi itu dikumpulin, kalau mau di blender nanti airnya diperes minumin ya. Dia bisa buat ngatasin tetelo yang namanya yang suka kek gitu kan. Nanti saya fotoin. Iya itu, jadi pakai itu. Saya udah beli waktu itu anti snot, terus lagi laklor segala macam, nggak mempan juga. Saya pakai itu, alhamdulillah berapa hari itu ini ya gitu kan. Jadi itu nanti ada daunnya, saya nanti kasih foto nanti di sekitar saya banyak. Terus ya nanti grup. Terus ini saya sharing aja apa yang saya lakukan. Namanya apa namanya? Iya, pokoknya saya nggak tahu nama, tapi tahu tanamannya kan gitu. Ya gitu ya, nanti di share. Terus kedua Pak Mas Evi, yang saya lakukan untuk mengurangi bau, saya campuran minumannya itu saya pakai E4 sama molase. Jadi saya aduk dulu E4 sama molase di galon. 1 liter 10 liter di atas itu saya paling nuang saya ini yang suka bikin tempat pakan ayam yang kotak kayak plastik itu segitu saya tuang ke tempat pakan ya, kontainer itu. Alhamdulillah, karena pemikiran saya waktu itu biar proses baunya diproses di dalam perut itu. Kalau saya nyampur ke pakan agak repot, lebih bagus ya langsung ke minum. Itu sih Mas. Jadi pertanyaan saya tadi, biar teman-teman enak seneng miara itu saat kapan dia harus
beli DOC atau di usia berapa supaya nggak nggak habis biaya. Terus pakan nih, semua tanya ke Mas Hafi. Mas Hafi, pakan pabrikan berapa per kilonya? Ya. 775 ya. GT1 Pak ya. Itu yang paling murah ya. Berarti kalau ini sama saya yang 300 sama saya gitu. Satu tempat. Iya. Jadi kita pakai itu tapi memang tidak bermerek. Ya, artinya pabrikan itu karena sekarang dan alhamdulillah ibu semuanya ayam petelur saya sekarang sudah kayak Omega, ininya udah oren karena ibu-ibu, jadi kita per hari mengalihkan dibeli sama warga, jadi tiap hari habis kan gitu kan. Di oren itu kan beda sama yang kuning, begitu diolah sama jadi kue atau apa kan dia lebih kental, lebih ini. Itu sih Pak Sepi. Nanti mungkin kalau the nextnya saya juga minta ke teman-teman di Jatisari, kita bikinlah di sana di Jati Asih, itu supaya lebih banyak lagi teman-teman kader yang ini, karena ini terkait sama ketahanan pangan. Terus di kami bapak-bapak semuanya, kita bukan hanya ayam aja, kita juga ada bebek entok. Nah terus untuk pakan saya kasih tahu, kita campur pakai maggot. Kita ada peternakan maggot juga di sana, kita menghasilkan maggot untuk dicampur ke tadi sama prosesnya 37. Jadi 10 kilo misalnya 3 kilonya maggot atau 2 kilonya maggot, sisanya pakan. Itu untuk kurangin kos. Maggot itu tadi buat ngurangin yang itu sama-sama rumah tangga yang bau itu. Jadi itu aja Mas Sapi, mungkin saya akan sampaikan ke teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coklat. Baik, untuk pemula umur berapa yang cocok atau yang tepat agar agar pemula ini bisa sambil belajar ya. Saran saya, Bapak bisa memelihara dari umur 18 minggu. 18 minggu. Tapi Bapak harus bersabar. Kenapa? Karena butuh waktu 3 minggu atau 4 minggu untuk kasih makan terus sampai dia bertelur. Gitu. Kenapa lebih baik umur 18 minggu? Pertama, untuk memastikan dan memberikan ancar-ancar kita di bulan apa dia mulai bertelur, sehingga nanti Ibu bisa siap-siap 18 bulan yang akan datang harus beli ayam lagi ya. Cuma masalahnya ini, mohon maaf ini, di dunia ayam ini pada bohong. Pada suka bohong. Iya, dunia ayam ini tidak ayam kampung, tidak ayam boiler, tidak ayam petelur, pada bohong. Makanya saya seneng nih kalau ngumpul lagi gini orang-orang soleh kan, peternak-peternak soleh-soleha kan, insya Allah nggak bohong ya. Itu pada bohong, misalkan dia bilang umur 20 minggu, tapi kukunya panjang-panjang. Mana ada ayam kuku panjang usia baru 5 bulan gitu kan? Ya. Teman-teman dikasih info bahwa umur yang 18 minggu itu ciri yang paling gampang. Cengkirnya seperti apa? Ya. Ukurnya gitu aja yang paling gampang. Ya, kalau yang paling gampang tadi pertama sudah saya share itu foto-fotonya ya. Nah, itu ayam yang muda itu. Terus yang kedua, cengkirnya nggak terlalu tinggi. Itu. Yang ketiga, kukunya nggak terlalu panjang. Kalau kukunya yang paling gampang mah kuku. Kalau kukunya panjang banget, itu udah tua dah. Hah? Aku tengok. Ada ya taji. Apalagi berjenggot putih, udah. udah ada. Lu suruh pulang aja dia ada. udah pasti tua itu, ayam tua itu. Nah itu. Jadi memang mohon maaf nih, kalau di dunia ayam hati-hati Pak. Kalau Bapak suruh transfer dulu jangan mau. Karena mereka biasanya ayam datang bayar. Yang kedua, kalau bisa ya memang tadi Bapak punya pengetahuan gitu tadi, yang ayam muda seperti apa di antara kukunya. Roman mukanya kan orang muda sama tua beda. Ya kan sama ini barang
Udah beda Pak, kalau yang muda kan kelihatan bagus ya kan, ganteng ya kan. Nah, kalau tua ya masih ganteng tapi ya sudah berkurang gitu kan. Nah, jadi beda. Nah, terus tidak rontok. Bulunya tuh masih halus Pak. Bulunya masih halus dan masih padat. Kalau udah pada rontok, itu tua itu. Tua. Saya tadi bilang, sudah 2 kali saya nolak itu. Sudah 2 kali saya nolak kiriman ayam karena tidak sesuai sama yang ada di foto. Gitu. Dan saya juga punya pembandingnya. Saya bilang ini ayam sudah umur 1 tahun lebih nih, gitu kan. Ya ini saya balikin. Kemudian apalagi tadi Pak, Bapak juga sudah sebenarnya bisa juga beli yang sudah bertelur. Kalau tadi yang belum bertelur kan, yang sudah bertelur bisa umur 6 bulan misalkan, atau umur 7 bulan, dia sudah bertelur. Bapak beli. Cuman memang nanti Bapak butuh waktu seminggu atau 2 minggu baru bertelur dia. Kenapa? Karena dalam perjalanan stres dia Pak. Kalau stres itu mempengaruhi dia menunda bertelur sampai seminggu 2 minggu gitu. Jadi tapi kan lebih cepat kan dan lebih pasti bahwa ini ayamnya sudah masuk umur gitu. Soalnya ada juga yang memang melebihi Pak, sampai 7 bulan baru bertelur. Saya juga ngalamin. Saya piara dari TOC umur 7 bulan baru nelor. Udah makannya banyak lagi kan. Mau dimarahin bagaimana gitu ya. Tapi nelor juga alhamdulillah. Oke, siapa lagi tadi? Oke, terus apa lagi tadi? Oke, satu lagi Pak, mau nggak Pak? Bonus Pak, bonus. Ayo. Nggak bayar. Mudah-mudahan ini bukan mitos atau fakta ya. Dulu kan sebelumnya kan Bapak udah bercerita Pernah ternak kambing ya Pak ya. Saat ini saya lagi merintis ternak kambing Pak. Ya saya kemarin sharing-sharing sama teman-teman, kalau untuk kambing sama ayam itu kurang bagus Mas gitu, katanya gitu, karena banyak virusnya, ntar malah nyerang kambing Bapak gitu. Kalau sama entok sih insya Allah masih agak kebal lah ibaratnya kayak gitu. Ya mungkin dari segi jaraknya mungkin atau vaksinnya mungkin Bapak lebih pengalaman lah. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya emang kalau ternak itu ada ada kelemahan kelebihannya Pak ya. Kambing juga ada kelemahan kelebihannya, ayam juga sama gitu. Cuman pada prinsipnya Pak, karena ongkos yang paling besar adalah pakan, ongkos produksi yang paling pakan. Kalau bisa yang pakan itu kita punya sumbernya murah gitu. Nah kalau di kota rumput jarang gitu kan, kemudian kita mau nanam rumput gajah juga lahannya tidak ada misalnya gitu, itu menjadikan nanti ongkos pakan menjadi lebih besar gitu Pak. Karena 70% Pak dari proses kita beternak itu 70% kos produksi ada di pakan. Makanya saran saya kalau misalkan Bapak mau ternak, dipertimbangkan ketersediaan pakannya itu murah gitu. Ya kalau kambing misalkan ada di gunung misalkan, gunung banyak banyak rumput, banyak limbah-limbah pertanian yang bisa dipakai gitu ya. Oh di sini kan kita harus ngambilnya ongkos, ya ongkos. Itu. Kemudian kalau ayam sebenarnya sama juga. Kalau mau ternak dalam jumlah yang besar gitu ya tidak cocok. Kalau misalkan di tengah-tengah kota kayak gini Pak, nanti Bapak bisa diprotes ya. Ya sebelum diprotes pasti Bapak ditolak dulu karena harus izin kan, harus izin warga setempat, jauh gitu. Cuma kan ini kita bicara mau untuk ketahanan pangan, ya kan, untuk buat sendiri, biar lebih murah, biar lebih fresh. Nah, salah satu keuntungan kita beternak sendiri itu telur kita fresh, gitu. Baru nelor, baru anget gitu loh, baru dari sumbernya gitu loh ya. Soalnya kalau Bapak beli telur di warung, itu kemungkinan telurnya sudah 2 minggu 3 minggu Pak. Dari peternak ke distributor ke pedagang Bapak baru beli, udah berapa tangan tuh, 3 tangan. Itu kemungkinan sudah 2 minggu 3 minggu. Jadi tidak salah kalau misalkan ada beberapa yang kemudian jadi busuk. Tapi kalau dari kita yang peternak langsung nggak mungkin busuk lah, kan masih baru, masih fresh gitu. Jadi itu
Jadi kalau diminta pertimbangan apakah kambing, apakah ayam gitu ya. Waktu saya beternak kambing itu, saya malah diingetin sama temen yang sudah puluhan tahun main kambing. Dia bilang, Mas, beternak kambing di daerah kayak kita tuh nggak masuk. Dia bilang gitu. Saya ini bisa bertahan bermain kambing sudah ada akekah gitu. Jadi yang membantu adalah akekahnya, bukan kambingnya. Memang kita ikut, saya hitung pertumbuhan kambing itu cuman sekira 2,5 kilo kalau salah. Kalau ditotalin cuma 50.000 mentah pertumbuhannya gitu ya, per bulan gitu. Cuman ya tadi teman saya bilang begitu. Kalau tempat kita nggak cocok, kalau mau di daerah pegunungan yang banyak berlimpah makanan bolehlah. Makanya dia bilang, saya ini udah puluhan tahun main kambing dan masih bertahan karena saya ada akekahnya. Jadi dia untungnya di akekahnya, gitu. Nah, gitu Pak. Mungkin nanti Bapak bisa saya kasih nomor teleponnya biar bisa diskusi lebih lah sama teman yang ada di Jalan Ratna itu. Ya, nah itu Pak Asri ya. Oke, cukup Pak. Ya, kalau udah cukup kita langsung ke kandang.